Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayus Janingsih, NIM 1021960. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar Asy-Syiddiq dilahirkan di Mekah setelah 2,5 dari tahun gajah atau 50,5 tahun sebelum dimulainya hijrah. Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan suku Quraisy dari Bani Taim, dan selisih keturunannya sama dengan Rasulullah dari garis ketujuh. Abu Bakar Asy-Syiddiq mendapatkan kepercayaan pertama dari kalangan kaum muslim untuk menggantikan Rasulullah setelah beliau wafat. Konon ada beberapa kriteria yang melekat pada diri Abu Bakar Asy-Syiddiq sehingga kaum muslimin mempercayainya untuk menjadikannya pemimpin dari Islam. Di antaranya adalah terdapat ketaatan dan keilmuan yang luar biasa dari faktor kesenioran, kesetiaan dalam mengikuti dan mendampingi Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian ada pun langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk menyempurnakan ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua adalah Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga, pengembangan Baitul Ma'al dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Ma'al. Yang keempat, yaitu menerangkan konsep balance budget policy pada Baitul Ma'al. Yang kelima, secara individu, Abu Bakar adalah praktisi akad-akad perdagangan. Namun yang menarik dari kepemimpinan beliau adalah ketika beliau mendekati wafat, yaitu kebijakan internal dengan mengembalikan kekayaan kepada negara. Karena apa? Karena melihat kondisi negara yang belum pulih dari krisis ekonomi. Beliau lebih mementingkan kondisi rakyatnya daripada kondisi kepentingan individu dan keluarganya. Abu Bakar meninggal pada tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Jenazah Abu Bakar dimakamkan tepat di samping makam Rasulullah. Berkaitan dengan kebijakan fiskal, masa kekhalifahan Abu Bakar yaitu melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Hanya saja ada beberapa kebijakan fiskal beliau yang cukup dominan dibandingkan dengan lainnya, yaitu pemberlakuan kembali kewajiban zakat setelah banyak yang membangkangnya. Kebijakan selanjutnya adalah selektif dan kehati-hatian dalam mengelola zakat sehingga tidak dapat ditemukan penyimpangan di dalamnya. Yang kedua, masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah pada tahun 40 sebelum hijrah, dan selisihnya dengan garis keturunan Rasulullah pada generasi ke-8. Sebelum kematian Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penerusnya, dan pencalonan tersebut diterima secara aklamasi. Menurut Amir Ali, masuknya Umar dalam kekhalifahan adalah nilai yang tinggi bagi umat Islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral yang kuat, adil, memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat, dan memiliki kemampuan administratif. Umar bin Khattab memerintah hanya selama 10 tahun saja. Akan tetapi, dalam periode yang singkat itu, banyak kemajuan yang dialami oleh umat Islam. Kalau boleh dikatakan, pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengembalian sebagian kekayaan orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian banyak hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memerintah. Di antaranya yaitu 1. Kebijakan ekonomi. Dalam sambutan Khalifah Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, beliau mengumumkan kebijakan ekonominya yang berkaitan dengan fiskal yang akan dijalankannya, yang mana terdapat 3 dasar, yaitu 1. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar dan tidak mengambil dari kharaj atau harata fa'i. Yang
diberikan oleh Allah kecuali dengan mekanisme yang besar. Yang kedua, negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Yang ketiga, negara tidak menerima kekayaan dari harta yang kotor. Kemudian prestasi yang kedua yaitu unsur-unsur kebijakan fiskal. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab. Di antaranya adalah 1. Baitul Ma'al, 2. Kepemilikan tanah, 3. Zakat, 4. Usr, 5. Sodakoh untuk orang non-muslim, 5. Koin, 6. Klasifikasi pendapatan negara, dan 7. Pengeluaran negara. Sekian dari penjelasan saya, kemudian penjelasan tentang masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab. Dalam rangka membangun sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan, dan pembentukan armada laut. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, sebaliknya bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara, sehingga terjadi kesalahpahaman dengan Abdullah bin Irqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini tidak hanya membuat Abdullah menolak upaya dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir di setiap pertemuan publik yang dihadiri para khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversi mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan keuangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Di samping itu, Khalifah Utsman bin Affan berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap harta seseorang setelah dipotong seluruh hutang-hutang yang bersangkutan, menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, memberi rangsum tambahan berupa pakaian, serta memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk fakir miskin dan musafir, meningkatkan jumlah pemasukan kharaj dan jizyah dari Mesir dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar. Kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu sehingga memperoleh pendapatan sebesar 10 juta dirham atau naik 41 juta dirham dibandingkan masa Khalifah Umar yang tidak membagikan tanah tersebut. Khalifah Utsman selalu mendiskusikan tingkat harta sedang berlaku di pasaran dengan seluruh muslimin di setiap selesai melaksanakan sholat berjamaah. Jasa-jasa besar yang diberikan atau dibangun Utsman bin Affan semasa kepemerintahannya antara lain: yang pertama, merenovasi Masjid Nabawi di Madinah, yaitu dengan memperluas dan memperindah bangunannya. Yang kedua, mengumpulkan dan membukukan Al-Quran sebagai usaha lanjutan dari Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang ketiga, membentuk angkatan laut. Yang keempat, mendirikan gedung-gedung pengadilan. Dan memasuki 6 tahun masa pemerintahannya, tidak terdapat situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan khalifah pada masa Utsman bin Affan yang banyak menguntungkan keluarganya setelah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya pada masa ini pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah diangkat menjadi khalifah Islam keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah
diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab. Ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan Baitul Mal, bahkan Ali memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham setiap tahunnya, menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham, dan memungut pajak terhadap pemilik sayuran segar yang akan dibuat bumbu makanan. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan dari dana Baitul Mal, namun Ali menolaknya. Dalam riwayat lain, Ali juga pernah memenjarakan gubernur Rai yang dianggapnya telah melakukan tindakan korupsi. Ali menginginkan mendistribusikan seluruh pendapatan yang ada di Baitul Mal, berbeda dengan Khalifah Umar dengan kebijakan penyimpanan sebagian cadangan. Prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan hari Kamis mendistribusikan dan hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Mungkin ini solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang pada masa transisi. Khalifah Ali mengingatkan tunjukkan bagi para pengikutnya di Irak. Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini seperti yang ditulis dalam sebuah surat yang isinya tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang. Ali menekankan perhatian kesejahteraan para prajurit dan keluarganya, berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka orang-orang miskin, teraniaya, dan penyandang cacat, melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, memberantas para tukang catut laba, menimbun barang dan pasar gelap. Para pemandang tidak mendagangkan barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat mencetak mekanisme pasar. Para pedagang melakukan praktik siasah al-ikhraq atau banting harga yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mengacaukan stabilitas harga. Kebijakan yang telah dilakukan Ali yaitu mengedepankan prinsip pemerataan dalam mendistribusikan kekayaan negara pada masyarakat, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkannya memungutan zakat terhadap sayuran segar. Pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan, melakukan kontrol pasar dengan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap. Yang terakhir adalah aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya. Jasa yang telah dilakukan Ali yaitu di bidang pemerintahan, ia berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di bidang penyiaran Islam, bidang bahasa, dan bidang pembangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.